Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita akan melanjutkan lagi pertemuan ketiga. Kaitannya masih pembahasan tentang materi, di mana poin yang ketiga ini adalah karakteristik materi, adik-adik. Dan di sini bisa kalian cermati ya, bahwa karakteristik materi ada 4 hal. Pertama adalah struktur dan susunan, kemudian sifat. Untuk struktur dan susunan nanti kalian akan mengenal istilah atom, istilah molekul. Dari sifat kalian akan melihat, oh ada sifat fisik, ada sifat kimia, ada sifat intrinsik, ada sifat ekstrinsik. Perubahan nanti kalian akan melihat bahwa materi itu dapat berubah berdasarkan wujudnya, misalnya dari padat ke cair, cair ke gas, dan seterusnya. Ataupun dari karakteristik dilihat dari energi yang terkandung dalam materi tersebut. Misalnya saat terjadi suatu reaksi, maka akan muncul istilah eksotermis atau reaksi eksoterm dan reaksi endoterm atau endotermis, di mana eksoterm itu artinya menghasilkan panas, sedangkan ini membutuhkan panas. Butuh panas. Gitu. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Kalau yang kemarin kalian ingat ya, yang pertemuan minggu lalu bahwa materi itu dibagi gitu ya. Komposisinya dibagi menjadi 2, ada zat murni gitu ya. Dan juga campuran, di mana untuk zat murni itu sendiri ada 2 jenis, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dia biasanya sifatnya lebih ke heterogen. Kalau zat murni dia pasti homogen. Walaupun ada juga campuran yang sifatnya homogen itu apa? Jenisnya larutan. Oke, nah dari unsur atau unsur ini kan kemarin adalah bagian terkecil. Nah, dari unsur itu sendiri ada bagian terkecil lagi yang misalnya bisa dipecah-pecah lagi, dibagi lagi. Nah, itu dinamakan dari unsur dikecilin lagi menjadi atom. Atom adalah bagian terkecil dari unsur yang masih mempunyai sifat unsur. Misalnya unsur karbon ya masih memiliki atomnya terdiri dari elektron, proton, neutron. Itu adalah partikel-partikel yang terdapat dalam atom ya. Ada elektron itu untuk partikel yang bermuatan negatif, proton itu yang bermuatan positif, neutron itu yang tidak bermuatan. Nah, di sini saya akan memperlihatkan tentang tabel periodik unsur untuk karbon. Nah, di sini karbon bisa terlihat ya di gambar sini. Kemudian pengertian untuk molekul. Molekul adalah gabungan dari 2 atom atau lebih, baik sejenis maupun berbeda jenis. Nah, di sini ada pengertian ya, molekul itu ada yang sejenis, itu contohnya apa molekul sejenisnya? Contohnya yang di sini itu dinamakan molekul diatomik misalnya ya. Contoh molekul yang sejenis itu kita ambil contoh molekulnya adalah O2 atau gas oksigen. Nah, gas oksigen karena terdiri dari bentuk rumus kimianya adalah O2, maka dia termasuk jenis molekul. Nah, molekul itu sendiri kalau berdasarkan jumlah susunannya, susunan atomnya itu ada berapa, itu dibedakan ada diatomik, berarti terdiri dari 2 atom, ada yang tetraatomik, berarti terdiri 4 atom, ada yang hingga oktaatomik. Nah, menarik ya, seperti itu. Ini contoh yang untuk tetraatomik ini F4 dan seterusnya. Kemudian sebelum menuju ke sifat materi, mungkin ada baiknya saya menunjukkan ke kalian, yaitu tabel periodik unsur adik-adik. Sudah terlihat ya di layarnya. Coba saya paskan mungkin ya. Nah, di sini terlihat tabel periodik unsur kimia itu tepatnya seperti ini, di mana ada warna-warnanya, ada yang berwarna orange, itu biasanya kalau yang di sini adalah yang fasenya
gas. Seperti itu. Kemudian, kemudian yang warna oranye tadi gas ya. Kemudian yang warna biru muda itu menunjukkan fase apa? Yang warna biru muda itu menunjukkan fase padat biasanya. Wujudnya padat, misalnya seperti Li, Be, dan seterusnya. Sedangkan kalau warnanya cairan, di sini yang terlihat adalah yang ini, kuning warnanya. Terus kalau ditanya, kok ada warna pink? Nah, nanti silakan ya, nanti dicek ini apa. Ini ada keterangannya. Kalau yang warna pink, merah jambu, itu adalah unsur buatan. Unsur buatan maksudnya gimana, Bu? Unsur buatan berarti ya dibuat oleh si penemunya atau oleh manusia. Sedangkan unsur-unsur yang warna orange, warna kuning, warna biru muda, atau di sini keterangannya adalah hijau telur, itu adalah unsur alam yang sudah ditemukan di alam itu ada. Tapi apakah bisa ditemukan dalam keadaan murni? Tentu saja enggak ya. Anak geologi yang lebih paham hal itu. Karena biasanya kan saat nambang, ditemukannya apakah bisa langsung ketemu besi, Fe gitu ya. Fe betul-betul real, murni dalam bentuk Fe besi kan enggak. Seperti itu maksud dari pengertian ada unsur alam dan ada unsur buatan. Ada yang murni, ada yang campuran. Seperti itu pengertiannya. Bisa dimengerti ya, saya rasa nggak masalah. Lanjut lagi. Nanti kalau ada pertanyaan kaitannya yang nomor-nomornya atau angka-angkanya, di situ tuh ada keterangannya ya adik-adik. Misalnya di sini untuk angka 906 dan seterusnya itu ada keterangan menunjukkan sifat-sifat apa aja sih yang dimiliki dalam suatu unsur. Ada titik didih, titik leleh, massa jenis, dan seterusnya. Oke, kita beralih ke sini lagi ya. Komponen yang kedua adalah sifat materi. Jadi kalau berdasarkan sifat materi, berdasarkan bentuk dan ukuran dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sifat ekstrinsik. Di sini ya, saya coba tulis pakai pensil. Sifat ekstrinsik adalah sifat yang tergantung pada bentuk dan ukuran materi. Sedangkan intrinsik, dia tidak tergantung pada bentuk dan ukuran materi. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya ya, kalau massa jenis, kira-kira massa jenis, apa sih massa jenis itu? Massa jenis, yang tahu simbolnya adalah rho, gitu ya. Tulisnya kayak P, tapi P-nya seperti ini. Rumusnya adalah massa per volume, atau M per V. Simbolnya ya, M kecil dan V. Nah, kenapa kok massa jenis dia termasuk sifat ekstrinsik, artinya tergantung pada bentuknya. Karena misalnya kita punya bendanya atau materinya itu adalah kayu gitu ya. Kemudian kita ambil materi yang lain yang benda cair, misalnya air gitu ya. Kemudian gas gitu ya. Kalau gas mungkin agak susah yang hitungnya. Mungkin kayu sama air aja. Kita tahu sama-sama. Misalnya kayu apa istilahnya? Beratnya sama-sama 1 kilo atau massanya sama-sama 1 kilo. Kita ambil ya misalnya air saya ambil 1 kilo, kayu 1 kilo, entah kayunya mungkin jenisnya juga banyak. Apakah volumenya akan sama? Tentu aja enggak. Karena air itu kan sifatnya sesuai menempati ruangannya atau menempati volumenya. Nah, ini pasti akan menempati volume yang berbeda dengan yang jenis yang bahan lainnya. Misalnya kayu jati dan seterusnya. Itu beda. Itu yang mengakibatkan massa jenis, volume, panjang, massa itu sendiri itu termasuk ekstrinsik, terpengaruh karena bentuk dan ukurannya. Kalau yang intrinsik berarti kebalikannya, dia tidak tergantung. Contohnya warna. Misalnya suatu zat itu sudah punya warna tertentu. Misalnya ambil gampang ya, kemarin yang contoh simpelnya adalah sulfur. Sulfur kita tahu kemarin
atau belerang, itu kan simbolnya es, kita tahu warnanya ya kuning gitu kan. Kuning seperti yang kemarin saya tunjukkan di slide ada ya. Nah, apakah akan berubah jadi ini? Kan enggak, jadi tetap. Jadi dia tidak tergantung, misalnya sulfurnya jumlahnya banyak atau sedikit, ya warnanya tetap kuning. Itu artinya kenapa warna termasuk sifat intrinsik. Gitu artinya. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya mungkin kita bisa ambil adalah suhu. Suhu didih gitu ya, titik didih. Biasanya kita suhu itu istilahnya point gitu ya, atau titik didih gitu. Kayak titik didih berarti English-nya adalah boiling point gitu kan. Apakah misal kita punya air 1 kilo, kita panaskan sampai mendidih, kan kita tahu ya didihnya adalah 100 derajat Celcius air mendidih. Misalnya kita punya air 1 panci sama satu gentong gitu kan, apakah akan berbeda suhunya? Kan enggak ya, saat mau dipanaskan suhu didihnya ya tetap pasti akan menguap atau mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Itu dinamakan kenapa suhu juga masuk intrinsik. Itu artinya adik-adik. Kemudian yang kedua, sifat materi berdasarkan perubahan yang terjadi. Nah, ini menarik dan sering saya diskusikan dengan kalian ya. Kalau fisik disertai perubahan fisis. Fisis artinya tidak menghasilkan materi baru atau tidak ada reaksi kimianya. Itu yang gampang. Karena kalau kimia itu artinya adalah menghasilkan materi baru. Kenapa sih Bu kalau sifat kimia kok bisa menghasilkan zat baru? Karena dalam kimia kita punya rumus adik-adik. Entah nanti reaksinya bolak-balik atau hanya menuju ke arah kanan, reversible atau irreversible, kita pasti akan mengenal persamaan seperti ini ya. Ini adalah rumus kimia atau persamaan kimia gitu kan. Mau bentuknya macam-macam seperti apa, tapi ya inilah kimia. Kalau kimia, suatu bahan tertentu ditambah bahan tertentu atau mungkin suatu zat tertentu tiba-tiba bisa jadi zat yang lain lagi. Kok bisa, Bu? Ya bisa, ada yang seperti itu ada. Entah mungkin ada faktor mikrobanya, katalisnya, dan seterusnya. Itu artinya. Oke ya. Nah. Kenapa kok A, kok bisa jadi C, Bu? Kan nggak ada apa-apa. Ada ya, karena ada reaksi kimianya. Kenapa? Misalnya ada mikrobanya, itu kan juga ada reaksi ya. Jadi menjadi C. Misalnya kita punya roti nih, nggak kenapa-napa, nggak ada apa-apa, tiba-tiba bisa jadi C ya. Misalnya karena ada oksigen dan seterusnya jadi C. Itu arti dari sifat kimia. Dan kalian bisa menunjukkan sifat fisis itu kayak apa, sifat kimia itu kayak apa. Misalnya perubahan warna, perubahan suhu, tekanan, kekerasan, itu adalah sifat-sifat kimia. Fisika, maaf. Tapi kalau kimia, ya misalnya itu pasti ada reaksi. Dan kedua sifat tersebut itu punya manfaat masing-masing adik-adik. Dan kalian di geologi mungkin akan lebih banyak ke arah fisik ya. Tapi sebenarnya kimia juga banyak di situ. Misalnya saat yang fisik paling gampang adalah saat proses pembentukan minyak gitu ya. Minyak bumi itu kan dari, atau enggak minyak bumi mungkin, yang batu bara itu kan. Dia kan sebenarnya ada perubahan fisik karena terjadi perubahan suhu, penekanan terus-menerus dan seterusnya akan menjadi lebih lunak dan seterusnya jadi batu bara seperti itu. Kalau kimia, proses pengkaratan, masih ingat ya, pengkaratan itu apa sih? Misalnya kita punya bahan yang materialnya besi gitu ya, yang sering digunakan contoh adalah besi, tiba-tiba jadi ada karatnya. Karatnya itu biasanya timbul ada warna merah ya. Jadi karena besi kan aslinya memang ada serbuk yang warna merah atau coklat. Nah, itu proses terjadinya pengkaratan. Kemudian ada pembusukan tadi ya, misalnya ada mikroba. Pembakaran, kalau pembakaran apa kira-kira? Pembakaran berarti reaksinya pasti itu membutuhkan yang dinamakan oksigen. Karena masih ingat mungkin, atau mungkin kalian belum tahu, bahwa untuk terjadinya api atau pembakaran kan bisa kita cerminkan kan ada sumber api lah istilahnya ya, gampangnya jadi exotherm, menghasilkan panas. Salah satu syaratnya adalah ada bahan bakar gitu ya, ada bahan yang mudah terbakar, kemudian ada udara di sini yang dimaksud adalah oksigen, dan satu lagi adalah ada sumber
panas gitu. Percikannya apa? Misalnya, apakah ada perbedaan suhu sehingga timbul yang namanya api, reaksi pembakaran. Nah, yang ketiga itu adalah berdasarkan perubahan dan wujudnya. Nah, di sini kalian bisa cermati sifat-sifat dari suatu materi berdasarkan wujudnya. Kalau padat, dia bentuknya sudah tertentu dan memiliki volume tertentu. Kemudian kalau cair, dia bentuknya dapat mengikuti wadahnya ya. Gampang ya kalau ini ya. Nah, ini anak SMA juga bisa memahami ini. Tapi kalau gas itu menarik ya. Dia pertama untuk bentuknya dia mengikuti wadah, jadi sama kayak cair. Tapi kalau dari volumenya itu juga bisa tidak tentu gitu. Karena dia bisa memenuhi ruangan tersebut gitu. Nah, di sini kalau dari perubahan wujudnya, misalnya dari gas menjadi cair, itu dinamakan mengembun. Kemudian dari cair menjadi gas dinamakan menguap dan seterusnya. Di sini kayak semacam ada siklus ya, adik-adik. Dan kalian juga harus tahu, misalnya cair menjadi uap, menguap, berarti suatu materi itu memiliki yang namanya titik uap, titik didih gitu ya, mendidih. Kita seringnya nyebutnya titik didih bukan titik uap ya. Atau istilahnya adalah boiling point. Nah, nanti makanya di SPU atau sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur tadi ada sifat titik didih, titik leleh, row-nya atau massa jenisnya dan seterusnya. Gitu artinya. Nah, ini perbedaannya secara lebih rinci ya, perbedaan antara materi padat, cair, dan juga gas. Ini saya coba perbesar biar kalian ketahui gitu ya, dapat dibaca dengan jelas. Pertama padat. Padat kalau dari letaknya, molekul-molekulnya sangat berdekatan dan teratur. Jadi kalau kita bisa gambarin, deskripsinya padat, cair, dan gas berdasarkan molekulnya, dia sangat rekat gitu ya. Misalnya ada dalam suatu kotak gitu ya, padatannya kayu gitu aja ya. Kayu kan padat. Nah, ini jaraknya itu sangat berdekatan antara molekul-molekul yang penyusun dalam suatu padatan atau materi padat tersebut itu berdekatan. Tapi kalau di cair, dia itu ada jaraknya. Misalnya kita anggap ada jarak lah, gitu. Karena itu yang menyebabkan cair dia bisa bergerak sehingga apa namanya bentuknya itu bisa menyesuaikan dari tempatnya kayak gitu. Nah, kalau yang gas itu dia malah sangat berjauhan adik-adik. Ini aja. Nah, gitu. Itu untuk menjelaskan arti padat, cair, dan gas dari jarak molekul-molekul yang ada di dalam materi penyusunnya. Nah, kemudian yang kedua, gaya tarik-menarik antar molekul sangat kuat, jelas ya, karena dia sangat berdekatan gitu ya, otomatis gaya tariknya sangat kuat. Pengertian yang selanjutnya bisa dibaca ya, otomatis, oh iya, berarti gas itu gaya tariknya semakin rendah, semakin kecil. Nah, kemudian gerakan molekulnya itu terbatas, karena dekat banget tadi ya, hanya berputar-putar di tempat itu saja. Tapi kalau gas, dia sangat bergeraknya bebas sekali, karena ruangannya sangat, jaraknya itu sangat besar, jadi bergeraknya bisa bebas gitu. Kemudian, molekul-molekulnya sulit dipisahkan sehingga membuat bentuknya selalu tetap dan tidak berubah. Ini jelas ya, karena dekat, erat, tertarik banget, otomatis dia akan susah dipisahkan. Setuju ya? Pengertian ini kayak kita gitu ya, dalam manusia pun juga gitu. Misalnya kita udah punya sahabat, punya keluarga yang dekat gitu kan, nah, otomatis kan untuk memisahkannya akan lebih susah dibandingkan yang si gas gitu. Contohnya ini bisa kalian cermati ya, nggak masalah. Jadi itu materi ditinjau dari apa tadi? Wujudnya dan perubahannya. Nah, di sini tadi ya pengertiannya molekul yang penyusun di dalam materi itu seperti di gambar ini ya, adik-adik bisa melihat, saya perbesar.
Jadi zat padat dia memang dekat gitu dan rigid gitu ya, kaku. Kalau cair dia masih bisa bergerak kemana-mana, tapi masih gerakannya juga terbatas. Tapi kalau yang gas, dia bisa tumbuhkan atas, bawah, dan memenuhi ruangan ini bisa. Seperti itu pengertian dari partikel penyusunnya itu tadi. Gerakan dalam partikel penyusun dalam materi di padat, cair, dan gas. Contohnya ini ya, batu, sabun cair, dan gas. Ada yang tahu mungkin ini apa? Ini adalah tabung LPG ya, tahu pasti ya. Ada yang tahu kepanjangannya LPG? Ada yang mungkin bilangnya adalah mungkin bingung ya. Saya kasih tahu kepanjangannya. Liquefied petroleum gas. Kalau saya tanya, misalnya ya, anak geologi harus tahu ya, apa sih isi dari tabung LPG ini? Apakah isinya gas? Apa isinya cair? Jadi sebenarnya isi dalam ini adalah gas yang dicairkan, adik-adik sekalian. Jadi aslinya cairan sebenarnya, karena dia cair, tapi fase aslinya saat keadaan atmosferis atau lingkungan, yaitu fasenya adalah gas gitu. Kenapa sih Bu kok sampai harus dicairin gasnya? Alasannya apa coba? Karena kalau fasenya gas, pasti dia membutuhkan volume yang besar sekali. Itu alasannya. Makanya hati-hati saat ada gas gitu ya, bocor dan seterusnya, kemudian kan biasanya timbul ledakan. Karena memang tekanan di dalam tabung itu dibikin sangat tinggi. Tujuannya agar saat dimampatkan, dikompres, fasenya berubah jadi cair. Itu alasannya kenapa isi dari gas LPG, walaupun istilahnya gas gitu ya, tapi aslinya dia adalah gas yang dicairkan, liquefied maksudnya itu. Dan isinya apa sih Bu gasnya gitu ya, kalau keadaan atmosferis gitu ya, keadaan lingkungan seperti kita sekarang, isinya adalah, ada yang tahu, gas propan dan gas butan. Ada yang tahu rumusnya? Propan adalah C3H8 dan butan adalah C4H10. Itu isinya. Jadi kalau ditanya isi gas LPG ki apa toh? Nah, kalian harus tahu. Mungkin kalian juga nanti akan mengenal istilah lain dari gas ya. LNG. Liquefied natural gas. Kalau ini isinya adalah gas alam. Gas alam yang paling chill gitu ya, penyusunnya adalah CH4 atau metan. Ini mungkin yang daerah Kalimantan banyak ya yang ngasilin, atau Indonesia kan sangat kaya ya dengan sumber daya alamnya, gasnya. Makanya banyak sekali perusahaan dari luar yang tertarik untuk nginvest di Indonesia. Itu tadi ya. Terus kalau berdasarkan perubahannya, sekali misalnya tadi gas ke cair dan seterusnya, kita juga ada ya perubahan materi ditinjau dari sifatnya tadi, misalnya perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau fisika berarti tidak menghasilkan zat baru, kalau kimia menghasilkan zat baru. Di sini ada pengertiannya, kalau zat baru itu dinamakan produk gitu ya. Saat A plus B menjadi C plus D, maka A plus B itu adalah bahan baku gitu ya. Bahan baku kalau istilahnya orang teknik kimia itu adalah reaktan gitu kan. Sedangkan CD sebagai hasilnya dinamakan produk. Sebutkan contoh perubahan fisik dan kimia yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan tandanya. Kira-kira kalian bisa menyebutkan kan? Saya yakin bisa kok. Yang paling mudah tadi ya, misalnya kalau perubahan fisik, yang paling mudah tadi, apa misalnya? Fisik itu bahan warna bisa, tapi warna pun itu juga bisa karena ada reaksi kimia juga bisa. Tanda-tandanya bisa macam-macam nanti. Tanda-tandanya itu misalnya nanti ada perubahan warna, perubahan suhu gitu kan. Secara fisik, kemudian ada terbentuk
perubahan fase, perubahan fase atau perubahan wujud gitu ya, yang kalian katakan baru perubahan fase atau wujud. Maksudnya misalnya terjadi misalnya reaksi apa ya, yang mudah mungkin saya kasih contohnya, CaCO3 gitu aja ya. CaCO3 batu kapur, saya suka ambil contoh kalau untuk geologi batu kapur aja yang mudah, ditambah H2O. Hasilnya apa sih? Nah, hasilnya ada CaOH 2 kali dan CO2, salah, tinggal disetarain nanti. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa CaCO3 itu kan fasenya solid ya. Nah, di sini H2O adalah liquid atau L. Nah, di sini hasilnya adalah CaOH 2 kali, ya fasenya adalah liquid. Jadi hasil yang awalnya adalah apa namanya? Adalah solid, ternyata hasilnya jadi ada liquid dan juga ada gasnya. Seperti itu. Itu pengertiannya ya, adik-adik sekalian, biar paham. Perubahannya yang lain apa? Ya nanti kalian cari lagi ya, kira-kira apa. Keempat. Oh iya, saya mau tanya, misalnya nih, contoh perubahan yang fisik, misalnya saya mau kasih contoh atau bahan buat kalian. Kalau misalnya adalah proses pembuatan tepung gitu kan, pembuatan tepung dari bahannya yang mulanya mulanya adalah apa ya, tepung gandum gitu, terus jadi tepung. Kira-kira kalian memasukkan itu sebagai perubahan fisik apa perubahan kimia? Yang tahu jawabannya? Jawabannya itu adalah perubahan fisik, adik-adik. Karena apa? Dia sebenarnya di gandum itu diprosesnya secara fisik aja sih. Kecuali kalau misalnya proses pembuatan tepungnya itu membutuhkan bahan-bahan yang ditambahkan di situ, gitu kan. Kalau ini kan sebenarnya isinya dari gandum, jadinya isinya tepung gandum ya cuma gandum aja. Komposisinya tidak berubah, ada zat-zat lain gitu kan. Nah, itu dia masuk sebagai perubahan fisik. Hanya berubah jadi yang mulanya adalah utuh tanaman gandum, kemudian berubah menjadi bentuk tepung. Ukurannya yang berubah. Itu perubahan fisik, jadi tandanya ada perubahan ukuran. Tuh. Dan seterusnya ya, kalian bisa cermati dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa sih perubahan fisik dan kimia. Selanjutnya, energi. Nah, untuk energi, kenapa dia masuk dalam karakteristik materi? Ini menarik ya. Makanya dalam geologi mungkin juga kalian ada belajar ilmu, nggak tahu mungkin ya di semester berapa, bahasanya tentang pegunung apian gitu ya, vulkanologi. Ini ada L ya, vulkanologi. Atau kalau mau belajar gunung api, ternyata suatu material di dalam perut bumi itu punya energi yang kalau dikeluarkan, wah, kalian sudah tahu sendiri ya, bagaimana kalau material dari gunung gitu kan keluar, jadinya adalah timbul lahar, panas, dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk energi yang terjadi atau yang dimiliki oleh suatu materi. Energi ini ada yang sifatnya atau berdasarkan reaksinya ya di sini. Ada yang endotermis atau endotherm, ada yang exothermis atau exotherm. Di sini kalian perhatikan dan cermati arti dari ini panas dan tanda panahnya. Kita lihat kalau exotherm itu panasnya atau tanda panahnya itu keluar adik-adik. Artinya dalam sistem ini dinamakan, ada yang tahu ini namanya apa? Bentuknya mungkin nggak sepanjang ini ya lahirnya. Ya, kalau panjang berarti dia lebih ke labu takar sih. Soalnya alat di kimia ada yang seperti ini. Ini gambar saya agak jelek. Kalau yang ini Erlenmeyer. Kalau yang agak bagus ini dinamakan labu takar. Biasanya untuk bikin larutan gitu kan. Nah, di sini ada yang panahnya keluar dari sistem, keluar dari labu takar menghasilkan panas. Ada juga yang masuk ke dalamnya sehingga dia di sistemnya suhunya dingin.
Contoh nih, saya ambil contoh reaksi yang paling mudah aja ya yang saya ketahui. Kapan ini contoh reaksi eksoterm? Contoh yang paling mudah saat kalian mereaksikan antara logam Na, natrium. Kalau sama belajar kimia tuh paling suka reaksi nih. Karena kalian bisa eksperimen, nyampur A sama B jadinya C. Bisa jadi hasilnya nggak C ya, tapi hasilnya adalah O ke BB-an atau ke apa ke D ternyata. Itu bisa loh. Na ditambah H2O. Jadi ini logam. Kok logam? Iya, jenisnya logam. Bentuknya adalah kristal ya, berwarna putih ya. Ditambah liquid atau air gitu kan. Di sini hasilnya adalah NaOH. Kita ini dulu. Kita apa namanya? Setarain. Otomatis salah. Maaf. Karena ini 2, otomatis dia ada H2 gitu ya. Kok belum setara? Oh, ini betul ada 2 juga. Kemudian ini 2, ini 2. Jadi 2Na, 2Na, O-nya ada 2, oke, H-nya ada 4, oke. Nah, ketemunya adalah ini, aki atau aqueous larutan dan gas. Nah, saat kristal Na, padatan Na ditambah air, itu menghasilkan panas suhunya. Mudah-mudahan benar ya, takutnya saya salah juga. Di sini, saat kalian pegang ini, dinding-dinding dari labu takarnya, dia menghasilkan panas suhunya. Di dalam sistemnya lebih panas. Itu artinya bahwa ada reaksi yang dinamakan eksotermis. Itu artinya. Kita akan membahas hal tersebut dalam bab termokimia. Oke, kita lanjutkan ke yang partikel materi. Tadi kalian nemu ya, ada atom ya. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Atom itu apa sih? Di sini partikel materi kan tadi atom itu yang paling kecil. Nah, tapi ternyata dari atom tersebut nanti bisa dibagi-bagi lagi jadi proton, neutron, dan elektron. Nah, setiap materi itu terdiri dari butir-butir kecil atau partikel. Jelas ya. Partikel adalah bagian terkecil dari materi yang masih mempunyai sifat sama dengan materi tersebut. Di sini ada beberapa teori gitu ya, ada beberapa istilahnya ya, dugaan atau postulat dasar dari teori menurut Dalton, John Dalton. Nah, ini ada 5. Yang pertama adalah bahwa setiap materi terdiri dari partikel yang disebut atom. Tadi kita sudah belajar ya, materi kan ada susunannya, kan ada atom, ada molekul tadi. Kalau atom dia adalah partikel yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. A itu artinya kan tidak. Tomnya ini tomos, dari kata-kata tomos, mungkin ya waktu SMA yang udah pernah belajar kimia, atomos gitu ya. Tomosnya itu artinya adalah tidak dapat dibagi gitu. Nah, kemudian postulat yang kedua, unsur adalah materi yang terdiri atas jenis atom. Jadi kalau dengar postulat yang kedua ini mengartikan bahwa unsur itu satu unsur ya sama dengan satu atom gitu. Paham ya? Nanti saya ambil contohnya. Misalnya kemarin kalau nggak salah saya tulis H2O. Dia adalah masuknya senyawa, gitu kan? Karena terdiri dari 2 unsur, ada unsur oksigen dan unsur hidrogen. Tapi kalau berdasarkan atomnya, si H2O ini terdiri dari 1 atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Jadi salah kalau misalnya kamu nyebutnya itu Bu terdiri dari satu unsur oksigen dan 2 unsur hidrogen. Itu kurang tepat nyebutnya. Harusnya nyebutnya ya 1 unsur oksigen dan unsur hidrogen, 1 unsur hidrogen. Itu baru benar. Tapi kalau kaitannya jumlah ininya
Nyebutinya adalah atomnya. 1 atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Itu artinya ya. Kemudian postulat yang ketiga, atom suatu unsur identik tapi berbeda dari atom unsur lain. Ini jelas ya, nggak mungkin atomnya oksigen itu sama dengan yang hidrogen. Setidaknya udah punya ciri khas tertentu. Kemudian senyawa adalah materi yang terdiri atas 2 jenis atom atau lebih dengan perbandingan tetap. Ini udah kita bahas kemarin. Atom tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, tidak dapat diubah menjadi atom lain kecuali melalui reaksi kimia. Reaksi kimia hanyalah penataan ulang dari suatu atom. Kita lanjutin. Nah, untuk partikel materi atau atom itu sendiri, dia bagian terkecil dari unsur yang masih mempunyai sifat unsur. Kadang-kadang kita menyebut atom, dia sama dengan kayak unsur, tapi belum tentu unsur itu adalah atom. Itu ya, itu tolong dipahami pengertian itu. Kemudian kalau molekul ada dua jenis, baik yang sejenis maupun yang senyawa. Sejenis itu dinamakan molekul unsur. Nah, ini hati-hati nih. Loh, unsur tuh kok ternyata kayak gini, Bu. Nyebutnya molekul, tapi molekul sejenis dinamakan molekul unsur, sedangkan molekul yang berbeda jenis dinamakan molekul senyawa. Molekul senyawa ya maksudnya ya senyawa itu sendiri ya. Jadi jangan bingung, molekul senyawa itu apa sih, Bu? Ya molekul senyawa ya senyawa maksudnya. Kalau molekul unsur itu maksudnya adalah molekul yang terdiri dari sejenis atom. Misalnya H2O2 ini dinamakan molekul unsur. Jelas ya di sini. Tapi kalau H2O dia memang namanya lengkapnya adalah molekul senyawa atau sering disebutnya langsung senyawa gitu. Nah, lalu ada lagi istilah ion. Ion adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Nah, di sini nanti ada ionnya ada 2 jenis ya. Ion kation yang bermuatan positif dan ion yang bermuatan negatif atau anion. Ion positif, anion negatif. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita bahas untuk molekul unsur. Molekul unsur kita sempat ya tadi ya, rata-rata adalah molekul yang sejenis atau tersusun dari atom yang sejenis. Bisa diatomik 2 ataupun tetraatomik ataupun yang oktatomik S8. Ini ada ya keterangan-keterangannya, bisa kalian cermati sendiri. Di sini gambarnya, kalau oksigen dia tangannya 2 ya adik-adik. Mungkin belum tahu arti tangan atau ikatannya, tapi kalau di gambar oksigen itu seperti ini ikatan kimianya ya. Dan kimia dalam gas oksigen. Nah, kalau senyawa, itu contoh yang paling mudah adalah air ya, saya sering. Tapi sebenarnya senyawa yang lain banyak ya. Contohnya misalnya CaCO3, apalagi H2SO4, asam sulfat ya. Kalau senyawa intinya adalah gabungan dari 2 atau lebih atom yang berbeda jenis. Ini kan ada atomnya si sulfur, 2 atom hidrogen, dan 4 atom. Ada 3 di sini unsurnya. Kalau di sini ada 3 juga. Itu ya. Ini kalau nama kimianya, kan saya tadi kemarin nyebutnya gamping atau batu kapur. Nama kimianya adalah kalsium karbonat. Kalsium ini namanya ion karbonat, sehingga kalsium karbonat. Dan bisa dibaca ya di sini, sembari kalian mulai paham, oh beberapa nama senyawa kimia itu seperti ini. Misalnya yang saya yakin ada yang belum pernah mendapatkan penamaan nama senyawa caranya ya, tapi mungkin ada juga yang sudah tahu cara memberi nama senyawa kimia gitu kan. Nah di sini saya kasih contoh biar kalian tahu, ada CO2 itu artinya karbon monoksida, kemudian karbon
dioksida ya, maaf ya, ini salah ya. Karbon monoksida ini dionoksida bukan ya, dioksida. Terus kemudian ada kalium hidroksida dan seterusnya. Ini kita ada latihan soal. Tolong nanti coba kalian jawab. Pas saat kita Zoom meeting harus sudah kejawab. Kalian mau menentukan A, B, C, D, E, F itu masuk atom, molekul unsur, molekul senyawa, atau campuran. Kemudian nyatakan jenis partikel, atom, molekul unsur, atau molekul senyawa dari zat-zat berikut. Ini juga kita bahas nanti ya, waktu pas Zoom secara online. Rencana pertemuan ketiga akan kita ketemu Zoom. Nah, langsung saya yang ke terakhir, yaitu hukum-hukum dasar ilmu kimia. Hukum-hukum dasar ilmu kimia, ini nanti banyak hitungannya ya. Jadi ada hukum kekekalan massa, Lavoisier. Mungkin nama pembacaan saya kurang tepat ya, karena ini orang Prancis. Kadang tulisannya seperti itu, tapi bacanya tidak seperti itu. Ya, itu pernah sih saya dikritik gitu. Jadi membaca ejaan Prancis kan malah nggak beda ya. Kayak Jerman itu juga beda. Antara yang tertulis sama bacanya beda. Nah, hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, kemudian hukum perbandingan berganda, dan hukum-hukum gas ideal. Di sini, adik-adik harus ingat dan pahami. Paling enggak, oh kayak gini tau contohnya. Nah, di sini yang di dalam kurung itu artinya adalah nama penemunya ya. Tuh. Kita next langsung saja. Yang pertama adalah hukum kekalan massa. Yang namanya kekal berarti dia tetap gitu ya. Artinya dalam bunyi hukumnya ini ya. Saya pakai tinta apa ya? Ini coba. Nggak bisa. Kok bisa? Tuh. Ini apa tadi? Dalam setiap operasi kimia, kuantitas massa materi sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Nah, ini artinya bahwa massa sebelum kita punya contoh reaksinya adalah HGO, atau kita ambil yang contoh kedua aja. 2H2 plus O2 ngasilin 2H2O. H2 itu gas ya, oksigen ini juga gas. H2O-nya mau dibentuk gas juga boleh. Karena uap kan ya, bisa jadi gas, bisa jadi cair, bisa jadi padat, es gitu kan. Dia bisa, air ini termasuk keajaiban ya yang diberikan dari Tuhan kepada di alam kita ya. Air itu bisa 3 fase seperti ini. Kita balik lagi, kekekalan massa artinya kuantitas massa sebelum itu artinya ini, sesudah artinya ini, reaktan, produk. Nah, massa saat reaktan ini, misalnya ininya ikut sini aja, 4 gram, kemudian O2-nya adalah 32 gram, hasilnya harus pasti 36 gram. Gitu. Paham ya sampai saat ini, sampai ini ya? Ya jelas lah ya, istilahnya wong ini tambah ini masa hasilnya lebih sedikit. Gampangannya kita yang masuknya misalnya ada makanan A, B, C, mungkin yang keluar ya harus hanya itu juga. Kalau misalnya enggak, berarti kan ada yang terakumulasi, itu tetap kita hitung seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, hukum perbandingan tetap. Nah, ini apa sih? Ini menarik ya. Saya gedein aja kalau yang di sini. Bunyinya adalah dalam suatu senyawa kimia, proporsi berdasarkan massa dari unsur-unsur penyusunnya adalah tetap, tidak tergantung pada asal-usul senyawa tersebut atau cara pembuatannya. Misalnya adalah kalau kita mau membuat gas oksigen, air tadi ya, air itu kan terdiri dari hidrogen dan oksigen. Hasilnya adalah senyawa H2O itu. Gimana?
perbandingannya itu selalu tetap. Artinya gini, di sini ada ya, saya ambil di sini aja mungkin. Misalnya kita punya massa hidrogennya adalah 1 gram. Massa oksigennya adalah 8 gram. Hasil massa air yang terbentuk ternyata 9 gram. Kemudian yang kedua ini. Kita punya hidrogennya adalah 2 gram. Kita punya ininya 8 gram. Oh, ternyata hasilnya kok juga 9 gram. Tapi ada sisanya. Sisanya apa? Sisanya punyanya siapa? Sisanya punyanya si hanya gitu. Ini ada keterangannya. Kok bisa gitu? Ya iya, karena kan penyusun dari H2O. H2O kan termasuk senyawa ya. Senyawa itu kan apa? Memiliki perbandingan yang tetap kalau itu nggak salah ya. Nah, itu arti dari perbandingan tetap di dalam hukum yang kedua ini. Perbandingan apa? Ya perbandingan massanya di sini maksudnya. Dan seterusnya, kita bisa ambil contoh ya untuk H2O. Terus ini yang contoh yang lain, misalnya kita mau bikin Mg, magnesium oksida, itu walaupun misalnya Mg-nya butuhnya 0,62, jadinya lebih kecil, ternyata perbandingan yang dihasilkan MgO-nya itu juga mengikuti tren. Kalau ini lebih kecil, hasilnya ternyata juga lebih kecil dan memiliki perbandingan yang sama nilainya. Kali ini dari hasil percobaan. Itu arti dari hukum perbandingan tetap. Kalian bisa ya, Bu, kok ini bisa ada angka perbandingannya, berarti kan untuk H2O, itu kan perbandingannya adalah 1:8. Angka ini diperoleh dari mana ya, Bu? Mungkin ada yang tahu jawabannya. Jawabannya diperoleh dari ini, Mas, Mbak. Saya mau nulis apa? Massa atom relatif yang terdapat di dalam SPU atau tabel periodik unsur. Kamu nulisnya apa ya? Terserah, atau SPU sama saya. Di situ ada keterangan kalau hidrogen itu atom relatifnya berapa sih? AR-nya gitu ya, massa atom relatif. Mudah-mudahan saya tidak salah info ya. Saya coba tampilkan di sini. Misalnya untuk hidrogen, ada nomor atom, ada nomor massa. Yang kita pakai adalah nomor. Untuk oksigen kan dia 16 ya. Yang dipakai adalah nomor AR-nya, bukan nomor atom. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini. Jadi dari situ tadi hidrogen itu kan nomor atom, nomor massanya atau atom massa atom relatifnya itu kan 1. Tapi di sini ada 2, berarti kan otomatis jumlahnya adalah 2 massa atom. Sedangkan oksigen itu adalah 16, maaf. 16, dan di sini jumlah atom dari oksigen hanya ada 1 atom. Atom O, ini 2 atom H. Nah, otomatis kan 16. Nah, karena perbandingan tetap itu perbandingannya adalah tetap dan yang paling kecil dan sederhana. Maka ini kita bisa coret 1 per dibagi 8 kan jadinya 1/8. Itu artinya adik-adik yang perlu kalian pahami tentang perbandingan tetap. Saya lanjutin ya biar cepat. Contoh lain, ini NH3. Massa N itu apa? Massa N, maaf. Perbandingan NH3 itu gimana? Ngeceknya kita dari SPU ya. Jangan lupa angka 14, angka 1 itu membaca dari tabel periodik unsur. Dicari di tabel periodik unsur. Itu yang mulai kita cermati sekarang ini. N itu memiliki nomor massanya, massa atomnya AR-nya itu adalah ARN itu adalah 14, sedangkan ARH itu adalah 1. Maka untuk tahu perbandingan dari NH3, perbandingannya berapa? Di sini adalah 1 kali N, 1 kali ARN,
dan 3 kali ini ya, 1 kali N, ini N-nya adalah 14, di sini adalah 3. Seperti itu. 14 banding 3. Nah, ya perbandingan sederhana dari 14 banding 3 kan nggak bisa lagi. Ya udah, bilangan bulat ya. Ya dia harus bilangan bulat dan sederhana, jadi 14 banding 3 tetap seperti itu. Yang SO3 juga sama, kalian bisa cari. Nah, dari situ kita punya rumus. Ini sudah saya kotain, bahwa misalnya kita mau tahu, balik lagi pengertian tentang konsentrasi dalam bentuk kadar gitu kan. Kita punya rumus, misalnya ingin tahu massa B dalam AXBY, rumusnya adalah Y itu berarti kan jumlah atomnya ya, jumlah atom B gitu, berapa kalinya, Y kali ARB per MR. Apa sih MR? Kalau MR itu adalah berat molekul relatif. Kalau AR itu adalah massa atom relatif, jadi tunggal sifatnya. Tapi kalau MR itu artinya berat molekul. Jadi kalau molekul dia kan gabungan atom ya. Artinya, misalnya kita mau tanya MR-nya SO3 berapa? Nah, MR SO3 adalah 1 kali ARS ditambah 3 kali ARO. Di mana S itu adalah 32 ditambah 3 kali 16. Ketemunya adalah 32 plus 48 sama dengan 780. Nah, gitu. Di MR itu adalah massa atau berat molekul relatif, gabungan dari atom, dikali massa AXB, kalau diketahui. Terus pengertian kadar adalah kadar B dalam senyawa adalah massa B, jelas ya, massa B kalau diketahui per massa senyawa kali 100%. Karena ini massa B-nya kan sudah paham sampai di sini kira-kira? Oke, kita coba nanti di latihan soal. Di sini, keuntungan bila diketahui massa suatu senyawa dalam satu unsur pembentuk senyawa, maka massa unsur lainnya dapat diketahui. Jelas ya ini? Maksudnya apa? Maksudnya kalau B-nya kita tahu, massa totalnya kita tahu, otomatis kan kita bisa mencari massa A-nya. Gitu. Artinya itu adik-adik. Tinggal dikurangi, gitu. Karena kan kita punya hukum kekekalan massa. Jadi konsepnya seperti itu. Kalian harus bisa, kapan sih saya harus menerapkan kekekalan massa, kapan saya harus menerapkan perbandingan tetap. Kemudian contohnya yang kita bisa ambil ya di soal, berapa kadar karbon C dalam 50 gram batu kapur. Nah, di sini langkah pertama adalah ini. Saya ambil di sini ya penyelesaiannya dari contoh. Angka 1 adalah kalian cari massa molekul relatifnya, berat molekul relatifnya, atau MR-nya, atau totalnya itu berapa. MR-nya siapa? MR-nya si batu kapur itu. Di sini CaCO3. Caranya tadi udah tahu ya. Rumusnya adalah berarti MrCaCO3 itu rumusnya adalah 1 atom Ca kali ArCa ditambah, ke bawah aja ya, ditambah 1 atom C karbon dikali ArC ditambah 3 kali atom oksigen kali Ar oksigen. Nah, Ca itu 40. C itu 12. Kemudian 3 kali O, 16 kali 3, 48. Nah, totalnya berapa? 900. Sama kan dengan yang di sini. Kemudian, setelah ketemu MR, kita masukkan. Karena yang ditanya adalah massa, berapa kadar ya. Kita cari dulu massa C-nya itu berapa. Massa C-nya adalah, langkah kedua kita mencari massa yang ditanyakan, massa salah satu komponen. Yaitu C ya.
Berarti massa C itu adalah ARC, karena di sini Y-nya atau koefisiennya di sini adalah 1, maka ditulis 1. Kalau enggak 1 ya mungkin ada pengalinya ya di sini. Dikali MrCaCO3 adalah 100 MrCaCO3 kali McACO3. Di situ kadar mudah ya. Maka massa penyusunnya dibagi massa total atau massa batu kapornya kali 100%. Nah, itu cara mencarinya. Gampang. Ketiga, hukum perbandingan berganda. Di sini menurut John Dalton lagi ya, bunyi hukumnya, bila dua unsur membentuk dua macam senyawa atau lebih, untuk massa salah satu unsur yang sama banyaknya, maka massa unsur kedua dalam senyawa-senyawa itu akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Kita perhatikan, ini contohnya adalah CO. Kalau di sini perbandingan CO dalam karbon monoksida, dia adalah 1:1,33 ini ya. Tapi kalau di CO2 ya perbandingannya adalah 1:2,66. Di sini kita bisa menemukan kecenderungannya saat di CO yang di sini perbandingannya adalah 1:1 lah ya, kita anggap 1:1. Sedangkan di sini adalah 2 kalinya di CO2. Begitu arti dari perbandingan berganda. Oke ya. Yang kedua, ini misalnya unsur yang lain, nitrogen dan oksigen, dia kan bisa membentuk senyawa NO, nitrogen monoksida, ataupun nitrogen oksida atau nitrogen monoksida gitu ya. Dan nitrogen dioksida. Nah, di sini saat kita sederhanakan, saat dibagi jadi 7 dibagi 7, perbandingannya ternyata saat di NO banding NO2, itu angka yang diperoleh adalah 8:16, artinya 1:2. Jadi harus dinyatakan dalam perbandingan tetap yang terkecil dan paling sederhana ya. Yang harus diingat-ingat itu. Jadi misalnya ini N2O 7:4, NO 7:8, N2O3 7:12. Maka saat kita mau bikin perbandingan antar senyawanya dari unsur-unsurnya yang menyusun, misalnya N2O banding NO. Itu berarti dia adalah perbandingannya 4:8. Bisa diperkecil lagi sih, jadi 1:2. Itu artinya ya adik-adik, jangan bingung perbedaan antara hukum perbandingan berganda dan hukum perbandingan tetap. Jadi kalau unsur-unsur penyusunnya sama-sama ada N, ada O, dan bisa menjadi beberapa macam senyawa gitu ya. Di sini bila membentuk 2 macam senyawa atau lebih, itu kita bisa menyusunnya kembali menjadi perbandingan yang tetap dan sederhana. Contoh ini kalian cek, misalnya kita punya karbon dan oksigen, itu ternyata bisa membentuk karbon monoksida dan dioksida. Jika kandungan karbon pada senyawa CO dan CO2 berturut-turut adalah 42,85 dan 27,2. Maka apakah data ini sesuai dengan hukum Dalton? Disuruh membuktikan. Cara pembuktiannya ini kan untuk masing-masing kandungan jika kandungan karbon pada kandungan karbonnya aja. Jadi kita bisa nulisin untuk yang CO kandungan karbon sekian, maka 100%-nya sisanya adalah sekian. CO2 juga sama seperti ini.
Nah, dari sini kita perkecil, kita sederhanakan 42,8, kita nyatakan dalam 1 gitu ya. Berarti 57,2 juga dibagi 42,8, ketemunya sekian. Sedangkan yang ini juga sekian. Oh, ternyata perbandingannya adalah, kalau ini sama-sama 1, sudah ada koefisiennya sama, berarti kita bisa nulis 1,34 dibagi 2,66, sehingga 1:2. Dan dia memang sesuai. Gitu. Terakhir adalah gas ideal. Mungkin ini ada banyak ya, tapi secara singkat aja mungkin saya kasih, karena mungkin belum saatnya diterangkan. Di materi selanjutnya mungkin nanti ada. Gas ideal adalah, kita ini aja ya, langsung pakai jadinya dulu. Rumusnya adalah P kali V sama dengan nRT. N itu adalah mol. Mol itu apa? Mungkin ada yang belum tahu ya konsep mol. Mol itu adalah massa, rumusnya aja langsung saya pakai. Massa dibagi AR, atau kalau misalnya dia senyawa atau molekul unsur atau molekul senyawa pakainya MR. Itu rumus dari mol. PV sama dengan nRT. Di sini berlaku untuk gas ya. Jadi kalau misalnya bukan fasenya gas ya tidak berlaku gitu. Dan yang perlu kalian perhatikan di sini adalah satuan. Jadi mungkin semester 1 saya yakin kalian belajar tentang satuan, mau di kuliahnya fisika ataupun kimia pasti ada belajar satuan. Satuan itu sangat penting atau unitnya. Di sini untuk tekanan kita pakai satuan ATM misalnya. Kemudian kita volumenya yang dalam PVN RT ini P-nya dalam liter, kemudian E-nya adalah mol, kemudian R-nya adalah tetapan gas ideal atau gas universal, sekian. Ini harus kalian tetap pakai ya, jadi nggak boleh diubah-ubah nilai ini kalau posisi tekanannya dalam ATM, volumenya dalam liter, kemudian mol, nggak masalah, kemudian R-nya harus pakai yang 0,08201 liter ATM per mol Kelvin. Nah, suhunya yang menarik itu harus dalam suhu Kelvin. Kalau Celsius tuh kita tahu di soal, berarti harus kalian ubah dalam Kelvin. Berapa cara mengubahnya? Cara mengubahnya mungkin pernah tahu ya. Itu adalah T dalam kurung derajat Celsius ditambah 273 derajat. 273 itu aja. Saya suhunya 30 ya, suhu saat ini suhu udaranya 30, maka yang diubah jadi Kelvin adalah 30 ditambah 273 misalnya. Sama dengan 303. Oke, lanjut. Hukum-hukum yang mengikuti gas ideal ada hukum Boyle, ada hukum Gay-Lussac, ada hukum Boyle-Gay-Lussac, artinya perpaduan, dan juga Avogadro. Ini waktu SMA pernah saya yakin, tapi mungkin nggak semua ya. Ini saya kasih sekilasnya dulu. Hukum Boyle itu adalah hukum ini diturunkan dari persamaan keadaan gas ideal, di mana nilai dari N1 dan N2 atau molnya itu sama dan suhunya itu sama. Jadi kondisinya hukum Boyle itu adalah prosesnya dinamakan isotermis kalau istilahnya kita ya, isotermis atau isotermal. Artinya sama suhu masuk dan suhu kondisi pertama, kondisi awal sama kondisi akhir sama. Maka dari PV sama dengan nRT ya. Kita kan tadi punya T1 sama dengan T2. Otomatis T ini kan artinya adalah PV kali PV per NR. Gitu. Nah, di sini maka kita bisa nulis P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 per N, tapi posisinya untuk Boyle antara N1 dan N2 itu sama, sehingga coret. Itu arti dari hukum Boyle. Bisa dipahami nih ya? Oke, itu pengertian dari hukum Boyle, di mana di sini kita kasih contohnya ya. Apa namanya?
berapa tekanan dari 0,5 mol NH3. NH3 mungkin juga belum tahu apa sih NH3 gitu ya. Gas amonia ya. Gas amonia. Nah, itu sering kalian keluarin itu. Ada kalian punya NH3 amonia. Punya molnya adalah 0,5 sama 0,5, volumenya 10 liter. Jika pada temperatur yang sama 0,5 mol NH3 mempunyai volume 5 liter dan tekanan 2 atm. Berapa tekanannya? Kita itu ya. Cara menjawabnya ya langsung P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, maka 2 atm kali 5 liter. Kondisi yang pertama ya, saat yang ini diketahui 5 liter sama 2 atm. Yang ditanyakan adalah jika kondisinya adalah pada tekanan, pada volume 10 liter. Berapa tekanannya? Tinggal dicari. Oke, kemudian yang kedua adalah gelusak. Gelusak adalah pada saat kondisi dengan P dan T tetap. P dan T tetap, maka hukum dari hukum gas ideal tadi dapat disederhanakan menjadi V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Iya, sama. Contoh soalnya juga sama, nanti kita bisa bahas waktu Zoom meeting. Kemudian ini adalah perpaduan gitu ya, saat hukum Boyle dan Gay-Lussac, maka kita akan mendapatkan hukum yang lain yaitu P1 kali V1 per T1 sama dengan V2 kali V2 per T2 gitu. Kemudian, nah ini yang terakhir yaitu Avogadro. Pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang memiliki volume sama mengandung jumlah mol yang sama. Pernyataan ini ditentukan bahwa pada keadaan STP, STP itu adalah standar temperature and pressure. Tulisan saya udah jelek. Di kondisi pada suhu dan tekanan standar itu, tekanan standar dan suhu standarnya itu diambil 0 derajat 1 atm, bahwa setiap 1 mol tiap gas memiliki volume 22,4 liter. Hal ini dinamakan volume molar gas. Kita ambil langsung ke contoh ya. Misalnya berapa volume 8,5 gram amonia NH3 pada suhu 27 derajat dan tekanan 1 atm. Berapa volume yang ditanyakan. Nah, di sini cara mencarinya gimana? Volume, tekanan juga sudah ada. Kita pakai rumus ini. PV sama dengan nRT. Di sini yang belum ada apa? Yang diketahui di sini sudah ada T, P-nya adalah 27 derajat Celcius. Kita ubah tambah 273. Itu berapa? 300 ya. Nah, kemudian kita punya apa lagi? P. P-nya udah dalam ATM. Aman. Jadi kita udah punya variabel untuk P. T sudah tahu. R juga sudah tahu. Kita mau pakai yang 0,08201 liter ATM per mol Kelvin. Nah, kita juga udah punya ini. Yang ditanya itu kan volume. Ini D1 ya. D1. Yang D2 yang ditanyakan adalah volume. Nah, maka di sini kemudian kita diketahui juga adalah massa. Massa gasnya adalah 8,5 gram. Padahal kita belum tahu nilai N-nya ya. Maka yang harus kita cari pertama kali adalah nilai molnya. N sama dengan massa dibagi MR. MR dari NH3. 14 tambah 3, 17. Maka 8,5 dibagi 17. Satuannya apa? Satuannya adalah 17 gram per gram mol. Ketemunya adalah, ini separuhnya ya, 0,5 mol. Maka N-nya udah ketemu, tinggal bisa nyari V. V sama dengan N kali R kali T per T. Itu cara menjawab dari contoh soal. Nah, ini bukan latihan soal. Saya minta jadiin tugas saja lah biar kalian ada bahan untuk pengerjaan gitu ya. Biar semua mengerjakan gitu. Nanti dikumpulkan mungkin nggak harus minggu depan kali ya. Kalau minggu depan kelamaan setelah kalian lupa, mungkin hari Rabu atau Kamis. Itu mungkin dari saya.
saya cukupkan. Terima kasih telah menyimak materi saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat.